Jadi yang pokok 310, 311, 160 zong, bullshit sebagai dasar pemidanaan, gitu kan. Apalagi sampai ke penetapan status tersangka. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh pihak Polda Metro Jaya dalam hasil gelar perkara khusus, rekomendasi penghentian penyidikan, gitu, atau SP3. Bahwa di dalam uji forensik nanti, itu kan, itu harus melibatkan pihak-pihak lain yang disebut dengan independen, karena inilah kuncinya. Ini kuncinya sekarang. Jadi mereka sudah kalah, terpaksa menunjukkan kekalahan yang fatal nanti adalah uji forensiknya. Ternyata berdasarkan uji forensik Labkrim itu palsu, agar boleh diperiksa oleh laboratorium forensik lain, gitu ya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Selintas suasana saat gelar perkara khusus di sesi yang pertama, yaitu undangan bagi klaster 1. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan penarikan paspor, ya, beberapa waktu yang lalu. Nah, yang pertama tentang apa yang terjadi di gelar perkara khusus tadi, saya kira intinya sudah detail disampaikan ya oleh Ustadz Rozinuddin dan juga oleh Dr. Roy Suryo. Tapi tambahannya adalah bahwa ada 3 hal di sana yang menarik menurut saya, dan itu menjadi perjuangan daripada baik prinsipal maupun kuasa hukum prinsipal ya, yang diwakili oleh tim advokasi anti kriminalisasi, aktivis dan akademisi, yaitu adalah semangat kita bersama untuk meminta kepada pihak Polda Metro Jaya agar menunjukkan ijazah Joko Widodo yang asumsi kita disita oleh pihak Polda Metro Jaya. Saya kira itu adalah hasil perjuangan kita sebagai disebutnya pelapor Dumas atau terlapor LP, gitu ya, itu nama istilahnya seperti itu, gitu ya. Nah, terutama ya ketua tim kita Pak Rozinuddin yang ngotot tentang penunjukan ijazah itu. Ya. Karena apa? Karena bagaimana tersangka ya disangkakan dengan berbagai pasal, tapi tidak pernah ditunjukkan ijazahnya. Saya kira itu poin pentingnya, yang kemudian beberapa pandangan-pandangan yang lain juga mensupport, mendukung keras atas itu sebagai faktor utama. Itu yang pertama itu. Dan itu ternyata nanti pada waktunya dibantah keras oleh pihak terlapor Dumas atau pelapor LP, yaitu timnya Joko Widodo, bahwa mereka mengatakan sangat keberatan ditunjukkan ijazah tersebut. Jadi ini penting poin ini, gitu ya, karena bahwa itu hasil perjuangan dari kita semua dan mereka kalah, gitu ya, atas proses pertarungan itu. Jadi jangan dibalik, sebab image yang dibangun adalah seolah-olah mereka sukarela, senang, silakan, kan sudah selesai ditunjukkan. Padahal itu perjuangan kita, itu penting poin satunya. Poin 2 adalah equality before the law. Yang disampaikan di forum itu oleh tim kita semua adalah bahwa faktanya dalam mekanisme sejak pelaporan sampai proses penyelidikan dan penyidikan itu tidak ada equality before the law. Kalau mereka itu sangat cepat sekali prosesnya, dimulai dari pelaporan yang kemudian diterima tanpa konsultasi dulu, kemudian setelah itu BAP, saat itu juga, setelah itu juga, di saat itu juga keluar surat perintah penyelidikan. Saya kira ini rekor tercepat, gitu kan, atas seorang yang bernama Joko Widodo itu. Sementara kita juga cepat, tapi cepatnya cepat dihentikan di Bareskrim, cepat dalam proses penyelidikan jadi penyidikan, cepat distatuskan tersangka,
itu beda cepatnya. Tapi hakikinya adalah tidak ada equality before the law. Dan itu nanti akan menunjukkan cacatnya proses hukum dari yang dilakukan oleh pihak Jokowi. Itu saya kira itu jadi modal besar dan itu kita sampaikan di forum gelar perkara khusus tadi kemarin ya. Untuk menunjukkan apa? Bahwa kasus ini kasus yang cacat hukum yang dilakukan oleh mereka dan itu menjadi unsur daripada kelak bisa ditetapkan rekomendasi penghentian penyidikan yang telah tadi disampaikan oleh Ustadz Hosinuddin. Nah, kemudian juga di samping masalah mekanisme prosedural ya, yang bermasalah secara peraturan perundang-undangan baik KUHP maupun Perkap yang mereka buat sendiri itu adalah kaitan dengan kok bisa penyelidikan menjadi penyidikan yang menurut kami semua unsur-unsur pidananya tidak akan ditemukan gitu. Misalnya seperti tadi gitu kan di klaster 1 dituduhkan atau disangkakan atau dilaporkan pasal 311 dan 310 pencemaran dan fitnah gitu kan. Lalu bagaimana ada pencemaran fitnah kalau tidak ada bukti tentang status aslinya dokumen. Itu misalnya selesai gampang kok gitu. Kemudian ada pasal 160. Masa seorang polisi nggak ngerti pasal 160 itu penghasutan. Penghasutan itu menurut putusan MK itu sudah diubah dari delik formil menjadi delik material, yaitu harus ada bukti dulu peristiwanya dan itu tidak ada. Saya kira ini yang gampang sekali bagi seorang polisi untuk bisa membaca itu, sehingga dengan bersusah payah dibangun image seolah-olah ada gelar perkaranya mereka sendiri yang akhirnya menyatakan ditingkatkan dari penyidikan karena ini peristiwa pidana. Gitu ya, itu gambaran yang mungkin saya kira itu kompetensi dalam daripada pihak kuasa hukum tentunya, tapi bagi kita yang melihat ini mudah sekali dan itu disampaikan waktu gelar perkara khusus itu kan 60. Jadi yang pokok 310, 311, 160 zong, bullshit sebagai dasar pemidanaan gitu kan, apalagi sampai ke penetapan status tersangka. Itu poin-poinnya gitu kan, sehingga menjadi dasar juga bahwa kalau tidak ada pidana ya tentu tidak ada tersangka gitu ya. Itu menjadi dasar laginya rekomendasi yang dikeluarkan oleh pihak Polda Metro Jaya dalam hasil gelar perkara khusus, rekomendasi penghentian penyidikan gitu atau SP3. Saya kira ini poinnya gitu. Nah, itu peristiwa atau gelar perkara khusus yang kemarin. Ya, saya kira dari sisi itu kita melihatnya para prinsipal dan kuasa hukum, pelapor Dumas, terlapor LP sebetulnya boleh dikualifikasikan menang, gitu ya. Argumen dan menang juga desakan, ya sehingga akhirnya yang diputuskan dari perdebatan kedua pihak adalah buka, gitu kan. Walaupun itu dengan ijtihad dan berdasarkan atas pendekatan religius segala lah, ya gitu kan dari di Reskrimum Polda Metro Jaya Pak Kombes Imanuddin. Ada dua Udin ya, Udin Imanuddin dan Udin Hosinuddin ya, yang disebutkan kemarin juga sambil gurau. Tapi intinya dibuka hasil perjuangan kita maka sukses itu dibuka gitu kan, dilihat. Hanya tidak boleh diraba dan tidak bisa dirasakan. Artinya itu agenda berikut. Jadi kalau menurut saya itu agenda berikut. Agenda berikutnya apa? Dia tadinya mau menunjukkan perbandingan, gitu kan? Apa yang disebut dengan komparasi ijazah yang sudah ada ini disimpan di situ, tapi tidak bisa dibuka karena tidak ada kuasa hukum yang bisa menjamin gitu katakanlah persetujuannya pembukaan itu, walaupun sebetulnya
Itu tidak mesti harus dilakukan begitu. Itu kewenangan kompetensi penuh ada pada penyidik atau pihak pimpinan gelar itu. Nggak benar juga itu ya, tapi apalah ya memang begitu. Ya tidak. Yang ingin tadinya saya ingin lihat dari komparasi itu, kan Dr. Roy sudah melakukan penelitian untuk ijazah bandingannya 1115 yang miliknya Pronojiwo, kemudian ada 1116 miliknya Hari Mulyono, dan ada 1117 miliknya Sri Murtiningsih, gitu kan? Yang telah dikaji oleh Dr. Roy itu beda dengan yang Joko Widodo, kan begitu. Kalau saja itu dibuka, ada nggak nama itu? Itu kan 3 orang itu. Kalau 3 orang itu ada, selesai bagi kita. Tapi enggak, mereka tidak buka. Walaupun mereka menyebut 13 nama, 13 ijazah itu ada nama-namanya. Kayak gitu kan. Itu realita yang terjadi pada saat itu. Ya. Nah, apa tuntutan kita ke depan? Tuntutan kita ke depan, ini kan akan diperiksa, diuji oleh laboratorium forensik Mabes Polri. Entah sudah, entah belum. Kan begitu, ya kan, kita tidak tahu ini, gitu. Tapi asumsinya harus dari belum, maka kita punya gerakan tekanan. Tekanannya adalah seperti yang tadi sampaikan, bahwa di dalam uji forensik nanti, itu kan, itu harus melibatkan pihak-pihak lain, yang disebut dengan independen, karena inilah kuncinya, ini kuncinya sekarang. Jadi mereka sudah kalah, terpaksa menunjukkan. Kekalahan yang fatal nanti adalah uji forensiknya. Ternyata berdasarkan uji forensik Labkrim itu palsu, yang sesuai dengan keyakinan kita semua, gitu kan. Tinggal itu saja sekarang ini. Satu, yaitu proses uji forensik di Labkrimnya, di lab forensiknya itu diikuti oleh pihak ketiga yang independen, termasuk ahli-ahli kita dibenarkan. Satu itu. Atau kedua, kita bisa juga mintakan agar boleh diperiksa oleh laboratorium forensik lain, gitu ya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, kalau begitu selesai, gitu kan, tentang palsu dan aslinya. Yang kita yakini tadi palsu. Nah, untuk bisa begitu, ya, untuk bisa begitu, maka desakannya harus muncul masif dari berbagai elemen masyarakat. Tugas kita sekarang gitu kan, untuk mengajak berbagai elemen masyarakat untuk mendesak kepolisian agar 2 hal tadi, yaitu melibatkan pihak ketiga dalam proses uji forensik di lab forensiknya Polri, atau yang kedua memberi kebebasan laboratorium forensik lain yang dimiliki oleh lembaga-lembaga lain bisa mengujinya. Itu desak oleh masyarakat, desak oleh rakyat. Saya kira itu poin gelar perkara khusus. Nah, kemudian yang kedua, sedikit lagi ya, soal pencekalan. Pencekalan itu berdasarkan surat dari Dirjen Imigrasi, ya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Ada dasar-dasarnya, tapi intinya begini, menindaklanjuti surat keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor sekian-sekian tanggal 10 Desember tentang pencegahan dalam perkara pidana yang terhitung tanggal 11 Desember 2025 sampai 11 Juni 2026. Dengan ini disampaikan penarikan sementara paspor RI atas nama saudara. Gitu ya. Jadi langsung minta ditarik paspor. Gitu ya. Mohon kerjasamanya menyerahkan paspor RI kepada kantor imigrasi, ya, atau kantor imigrasi terdekat dengan domisili saudara paling lama 3 hari setelah saudara menerima surat pemberitahuan. Itu ya. Untung saya punya paspor. Ada yang lebih untung tidak punya paspor. Pak Rustam, apa yang mau diserahkan? Jadi intinya gitu kan, kita harus menyerahkan paspor. Kita agak senyum juga, memang tidak punya agenda ke luar negeri, apalagi kabur. Ya, apalagi kabur, rugi kalau kita kabur. Ya kan? Apa gunanya kita ke luar negeri, orang urusan ini di dalam negeri kok belum tuntas urusan ini.
gitu. Malah harus ada di sini, gitu kan, untuk itu, gitu. Satu, aneh. Gitu. Yang kedua, memang paling kalaupun keluar negeri, saya itu ke Mekah, ya, kalaupun itu. Tapi Mekah itu bukan luar negeri. Asal orang menyangka itu bumi umat Islam, gitu kan. Intinya itu ruang ibadah, begitu. Baru kemarin pulang umroh. Ya memang ada agenda. Ya insya Allah mungkin 2 atau 3 kali sampai 6 bulan ke depan untuk umroh. Tapi umroh itu bukan jamaah, kebetulan membimbing jamaah gitu. Ya artinya terhambat kan proses itu. Ya dirugikan lah atas peristiwa ini. Ya. Konteks kegiatan ibadah. Ya, baik membimbing maupun yang dibimbing sama-sama ibadah. Berarti dengan pencekalan dan penarikan paspor ini maka menghalangi ibadah. Gitu. Saya kira ini poin penting. Padahal relevansinya nggak ada, gitu. Malah yang seharusnya dicekal atau itu Jokowi, gitu. Intinya mah begitulah. Jokowi yang kemungkinan kabur, Jokowi yang kemungkinan berlindung ke negara-negara yang lain. Mungkin yang punya potensial untuk itu Cina, gitu. Jadi justru ia yang sebenarnya harus dicekal. Dan keluarganya cekal, ambil paspornya. Jangan kita, tapi kita akan taat hukum. Gitu ya, insya Allah. Ya demikian ya Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa proses pencekalan itu juga bagian dari gambaran tidak equality before the law. Tidak ada kesamaan di depan hukum. Saya kira ini juga diskriminasi hukum. Bagian dari proses kriminalisasi hukum terhadap beberapa warga negara Indonesia yang sedang mencari kebenaran tentang status ijazah Jokowi asli atau palsu, yang sampai sekarang diyakini ijazah Jokowi Widodo palsu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.